Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kami. Di sini kami kelompok 9 dengan saya sendiri Ainur Fatin Padiah dan teman saya Faiz Nur Paujan dan satu lagi Dian Febrianti. Di sini kami akan membawakan isu-isu atau topik mengenai teori behaviorisme. Selamat menyaksikan. Dadah. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang behaviorisme. Tapi jauh sebelum membahas itu kan di dalam belajar dan pembelajaran ada yang namanya teori kognitivisme, ada yang namanya teori behaviorisme itu sendiri. Nah, dalam behaviorisme itu sendiri, apa yang menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran ataupun ciri seseorang yang telah mengalami proses pembelajaran itu apa? Menurut kalian seperti apa? Oke, izin menjawab ya. Dari saya sendiri, yang menjadi fokus utama dari teori behaviorisme ini dalam memahami proses belajar adalah adanya hasil dari perubahan tingkah laku yang melibatkan stimulus dan respon itu. Nah, stimulus dan respon itu seperti apa? Kalau stimulus dan respon itu, ibaratnya stimulus itu dorongannya yang mendorongnya, dan respon itu hasil dari dorongannya itu. Di mana hasil teori behaviorisme ini lebih menekankan hasil daripada prosesnya itu melalui stimulus dan respon. Seperti itu. Oke, jadi intinya melalui stimulus dan respon. Nah, menurut pandangan Dian itu seperti apa? Baik, menurut pandangan saya, dalam teori behaviorisme ini lebih memandang bahwa belajar adalah mengarahkan kepada perubahan tingkah laku. Jadi sejauh mana perubahan tingkah laku itu dapat diukur dan diamati. Izin ini lagi menambahkan lagi, dan perubahan stimulus, perubahan tingkah laku itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi dalam perubahan perilaku ini. Ya, jadi intinya bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi ciri khas seseorang itu telah belajar adalah bisa kita lihat dari perubahan tingkah laku. Kalau misalkan seseorang itu udah belajar tapi perubahan tingkah lakunya itu tidak ditunjukkan secara spesifik, artinya dia tidak ada perubahan tingkah laku, berarti pembelajarannya itu kurang efektif. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, di dalam teori behaviorisme ini kan ada seorang tokoh yang bernama Skinner. Skinner ini menyebutkan tadi bahwa proses pembelajaran itu ditandai dengan perubahan tingkah laku. Nah, menurut kalian contoh konkret atau misalkan contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang menandakan perubahan tingkah laku itu sebagai proses perubahan belajar itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya kan sebenarnya banyak ya contoh-contoh konkret yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui teori ini. Salah satunya ketika kita misalnya seorang anak di rumah, misalnya seorang anak itu mungkin awalnya dia tidak ada inisiatif untuk membersihkan makanan di meja yang telah dia pakai gitu. Tapi karena adanya stimulus, adanya inisiatif dia, kalau aku membersihkan ini otomatis kan ada pujian, terus orang tua senang. Nah, dia tuh melakukan itu untuk mendapat itu. Nah, karena dia karena ada inisiatif, karena ingin dipuji, karena ingin ada dorongan positif, akhirnya dia terus melakukan kegiatan itu, terus membersihkan makanan setelah dia selesai atau yang lainnya. Seperti itu kalau menurut saya. Oh, jadi menurut Ai sendiri tuh yang menjadi penguatannya itu penguatan positif ya, adanya stimulus atau pendorongan dari ingin adanya pujian seperti itu. Nah, sekarang menurut Dian seperti apa? Baik, menurut saya, kalau tadi yang disampaikan oleh Ai dari penguatan positif, kemudian saya ada contoh daripada penguatan negatif, seperti misal ketika peserta didik datang terlambat, maka pengajar atau akan memberikan konsekuensi. Apabila dia datang terlambat, maka dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kelas. Itu akan membuat peserta didik berpikir bahwa dia tidak boleh terlambat lagi, sehingga dia akan merubah tingkah laku dia, kebiasaan dia. Ketika dia datang terlambat, maka dia tidak boleh masuk kelas. Maka ketika di masa depan, maka dia tidak akan terlambat lagi.
karena tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Oke, jadi selain daripada kita mendapatkan penguatan positif, ternyata ada juga penguatan negatif. Salah satunya melalui punishment ataupun hukuman itu sendiri. Oke, setelah tadi kita singgung mengenai penguatan positif dan negatif, jadi yang menjadi pertanyaannya yaitu seberapa penting sih penerapan penguatan positif dan negatif ini sebagai respon bagi peserta didik? Kalau dari pandangan saya, seberapa penting ya, memang penting adanya penguatan itu, mau penguatan positif, mau penguatan negatif. Karena dengan adanya reinforcement ataupun penguatan itu, secara tidak langsung itu bisa membuat anak-anak lebih semangat dalam belajar, bisa meningkatkan antusiasme dari peserta didik dalam belajar melalui adanya penguatan positif seperti memberi hadiah, ataupun bisa juga dari penguatan negatif adanya punishment yang bisa membuat anak-anak itu lebih semangat dalam menjalani aturan yang ada di dalam aturan itu, begitu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Is tadi, emang dua-duanya sangat penting karena sangat berpengaruh pada peserta didiknya, entah itu penguatan positif maupun negatif. Seperti penguatan positif itu, jadi lebih mendorong ke siswa bahwasannya dalam contohnya, ketika kita diberikan hadiah atau reward yang lainnya, otomatis seorang siswa atau peserta didik itu akan lebih semangat dalam belajarnya. Begitupun penguatan negatif, meskipun mungkin dampaknya agak negatif gitu, tapi kan itu tujuannya untuk kebaikan, untuk supaya siswa itu termotivasi, supaya siswa itu tidak malas-malas dalam belajar dengan penguatan negatif tersebut. Jadi dua-duanya sangat penting. Baik, berarti penguatan positif dan negatif ini sangat penting ya. Jadi ketika penguatan positif dengan reward ini bisa dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk lisan. Bentuk lisan seperti, wah nak kamu sangat hebat. Ketika bentuk reward itu seperti bentuk hadiah, jadi hadiah langsung. Jadi pemberian hadiah kepada peserta didik yang melakukan suatu yang kelebihan gitu. Kemudian kalau dari penguatan negatif seperti punishment, nah itu membuat siswa sadar, jadi tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Oke, seperti yang kita ketahui dalam teori behaviorisme ini ada pengkondisian klasik dan operan. Nah, seberapa efektif sih pengkondisian klasik dan operan ini bisa diterapkan dalam dunia pendidikan? Kalau menurut saya dari segi pengkondisian operan itu lebih efektif dalam mengubah perilaku ataupun karakter siswa secara langsung. Secara langsung di sini melalui peraturan yang mengandung tadi adanya penguatan positif seperti adanya reward ataupun penguatan negatif adanya hukuman. Nah, contohnya misalkan di suatu sekolah ataupun di suatu kelas itu guru bisa membuat peraturan yang adanya penguatan positif berupa reward, berupa bintang, atau misalkan adanya nilai-nilai lah seperti itu. Nah, penguatan negatifnya apa? Kalau misalkan dari bintang tadi siswa dikurangi bintangnya, atau misalkan dari adanya nilai siswa bisa dikurangi nilainya kalau melakukan suatu kesalahan, seperti itu kalau pengkondisian operan. Ya, kalau pengkondisian klasik itu jadi lebih ke respon emosional dan reaksi otomatis. Seperti kalau misalnya kita sebagai pendidik memberikan senyuman, otomatis siswa-siswa itu senang dan semangat. Kalau misalnya gurunya itu murah senyum dan tidak murung-murung galak gitu. Jadi lebih ke emosional dan situasi dan emosional si pendidiknya itu. Seperti itu. Ya, baik. Jadi penguatan operan dan klasik ini jadi sangat bisa ya diterapkan dalam dunia pendidikan. Oke, sedikit menambahkan kesimpulan dari pernyataan saya tadi. Jadi, pengkondisian klasik dan pengkondisian operan ini sama-sama dapat diterapkan di kelas, tetapi efektivitasnya bergantung pada tujuan pembelajaran dan situasi. Jadi jika pendekatan yang sering digunakan untuk membentuk perilaku belajar, nah ini termasuk kepada pengkondisian operan. Tapi ketika
fokusnya lebih kepada respon emosional dan reaksi. Nah, ini lebih kepada pengkondisian klasik. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Tadi kan udah dijelasin mengenai karakteristik dari teori behaviorisme ini. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ada keterbatasan dari pendekatan behaviorisme ini dalam proses atau memahami pelajaran? Silakan untuk Pak Is, bisa dijawab. Kalau keterbatasan yang pertama itu kurang fokusnya pada kognitif. Artinya teori behaviorisme lebih menitik beratkan kepada sesuatu yang bisa diamati, bisa dilihat. Nah, sedangkan terhadap yang sifatnya itu seperti mental itu lebih diabaikan. Nah, jadi dari sini tuh bisa menimbulkan pertanyaan tentang persepsi atau pemikiran pemahaman belajar itu seperti apa. Nah, lalu yang kedua, keterbatasannya itu adalah terkait pembelajaran yang kompleks atau kreatif itu kurang cukup terjelaskan. Kenapa? Karena teori ini tuh lebih efektif jika diterapkan dalam menjelaskan pembelajaran yang sifatnya itu sederhana, seperti misalkan pengkondisian stimulus dan respon. Sedangkan terhadap pembelajaran yang sifatnya itu problem solving atau pemikiran yang kritis itu kurang efektif jika diterapkan. Itu dari saya. Baik, dari saya terkait hambatan ya dari behaviorisme ini, yang menambahkan dari yang Faiz sampaikan, yaitu dalam teori behaviorisme ini lebih mengabaikan dari faktor internal daripada peserta didik, di mana emosi dan motivasi siswa ini tidak diperhatikan begitu. Jadi lebih terfokus kepada respon yang diberikan oleh pendidik. Kemudian selanjutnya yaitu lebih fokus kepada pengulangan dan penguatan. Jadi hanya terfokus kepada itu, pengulangan dan penguatan, tidak kepada pemahaman mendalam mengenai teori pembelajaran begitu. Oke, berarti dari teori behaviorisme ini bukan hanya ada kelebihannya, tapi ada juga faktor keterbatasan atau penghambatnya, seperti yang telah dijelaskan mengenai kurangnya fokus pada proses kognitif, terus pembelajaran kreatif dan kompleks tidak cukup terjelaskan, kemudian mengabaikan faktor internal dan faktor-faktor lainnya, seperti itu. Oke, izinkan saya bertanya kembali. Tadi kan udah disebutin beberapa keterbatasan atau hambatan dalam teori behaviorisme ini. Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam menerapkan teori ini di era modern, di mana perkembangan psikolog, kognitif dan humanistik juga sangat berkembang pesat? Boleh dijawab. Oke, yang pertama itu solusinya adalah dengan pendekatan multidimensional. Artinya, sebagaimana disampaikan di awal, behaviorisme ini kan lebih menitik beratkan atau memfokuskan kepada sesuatu yang sifatnya itu bisa diukur, bisa dilihat. Sedangkan terhadap psikologi kognitif, psikologi humanistik itu kurang diperhatikan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, seorang pendidik ataupun seorang guru itu bisa mengintegrasikan keduanya dengan cara apa? Dengan cara memberikan reinforcement ataupun penguatan untuk membentuk ataupun mengubah karakteristik peserta didik yang diinginkan. Nah, selain daripada itu juga seorang pendidik bisa memberikan motivasi-motivasi seperti yang tadi disampaikan di awal, yaitu seperti pengkondisian klasik, memberikan pujian yang bersifatnya itu adalah lisan. Nah, terus yang kedua solusinya adalah dengan fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, teori ini tuh metode yang ketat dalam artian adanya penguatan positif, adanya penguatan negatif dalam suatu aturan. Nah, sebenarnya dalam pendidikan di era modern ini bisa dengan menerapkan gamifikasi. Gamifikasi itu adalah kita menerapkan pembelajaran yang sifatnya itu ada permainan ataupun game. Nah, dari gamifikasi ini tuh bisa dikombinasikan dengan pendekatan kognitif yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan pendekatan humanistik yang bertujuan kepada pribadi siswa itu sendiri. Nah, itu dari saya. Jadi ada dua, ada fleksibilitas dalam pembelajaran, ada pendekatan multidimensional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, menambahkan dari yang telah disampaikan. Ya, selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi, di mana di era digital ini teknologi bisa dijadikan alat atau sarana untuk menerapkan teori behaviorisme ini.
Nah, dalam pengaplikasiannya, dalam teori ini ada penguatan ya. Nah, penguatan ini bisa berupa penguatan positif, di mana dalam penguatan positif yaitu peserta didik diberi reward. Nah, untuk membentuk perilaku daripada peserta didik. Kemudian dalam aspek kognitif, peserta didik ini dituntut untuk lebih mendalami pemahaman daripada materi pembelajaran dan dituntut untuk berpikir kritis. Dan dalam aspek humanistik, di mana peserta didik lebih ditekankan untuk membangun empati dan pengendalian diri. Dari saya sekian. Oke, jadi dalam mengatasi tantangan dan menerapkan teori behaviorisme di era modern ini, di mana dalam teori ini juga ada pendekatan kognitif dan humanistik ini berkembang pesat. Jadi memerlukan pendekatan integratif yang memadukan ketiga pendekatan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, karena pembahasan kita sudah selesai mengenai teori belajar behaviorisme. Jadi kesimpulan dari teori behaviorisme ini, di mana di dalam teori ini adalah kita lebih mementingkan hasil daripada proses belajar, yang mana hasil itu lebih berhubungan dengan stimulus dan respon, adanya dorongan dan hasil dari dorongan tersebut. Melalui apa? Melalui penguatan-penguatan yang telah dijelaskan, entah itu penguatan positif dan penguatan negatif, yang keduanya memiliki tujuan yang sangat penting. Kemudian dalam teori ini juga terdapat hambatan-hambatan, kemudian solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Cukup sekian podcast dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.